Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, di pengadilan, ahli dan saksi perannya berbeda. Ahli memberikan pernyataan berdasarkan ilmu, keahlian, dan pengalaman profesional. Saksi memberi pernyataan berdasarkan pengalaman langsung dalam peristiwa yang disengketakan. Berkaitan dengan hal itu, mari kita menyimak renungan kesaksian yang berdampak. Teksnya dari 2 Raja-Raja 5 ayat 3, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Seorang gadis dari Israel yang mengatakan kepada istri Naaman bahwa di Israel ada nabi yang dapat menyembuhkan penyakit kusta yang diderita oleh suaminya. Gadis ini menjadi saksi bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Meski ia hanya seorang pelayan dengan status tawanan, ia menceritakan kuasa Allah yang bekerja melalui nabinya. Setelah mengikuti perintah Elisa, Naaman pun sembuh total dari kustanya dan ia mengakui bahwa tidak ada Allah lain selain di Israel. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak menuntut kita menjadi ahli teologi untuk dapat menjadi saksi. Tetapi mereka yang memiliki pengalaman langsung berkaitan dengan penyelesaian dosa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Menariknya, titik balik kehidupan Naaman tidak dimulai dari seorang jenderal, raja, atau nabi, melainkan dari seorang budak asal Israel. Gadis yang tidak disebutkan namanya ini tercantum di Alkitab sebagai pelajaran dan saksi iman bagi kita. Dalam penderitaannya, ia tetap percaya bahwa Allah yang esa masih bekerja dan ia berani menyampaikan harapan itu kepada orang lain. Gadis ini membuktikan bahwa Allah memanggil orang biasa yang mau merespons untuk menaati panggilan Allah, meskipun di saat yang tidak menguntungkan. Bukan masalah status dan kedudukan, tetapi ketulusan dan kesiapan hati kita untuk bersaksi. Apabila kita sering merasa sulit bersaksi, itu mungkin karena ada tekanan yang membuat kita diam, atau karena kita belum mengalami langsung sebagai saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara, untuk bersaksi kita hanya perlu menceritakan pengalaman pribadi tentang Kristus kepada orang lain. Gadis ini kesaksiannya sederhana, namun penuh kuasa. Ia tidak berkhotbah secara sistematis, tidak pula membuat mujizat. Ia hanya menyampaikan imannya tentang Allah kepada orang yang membutuhkan. Apa yang disampaikannya mengubah seluruh perjalanan hidup Naaman. Kadang satu kalimat sederhana yang kita saksikan bisa menjadi awal dari pertobatan orang lain. Karena itu, jadilah saksi Kristus. Percayalah, satu kesaksian bisa berdampak besar dalam kehidupan orang lain. Apa yang menghambat kita memberi kesaksian tentang Kristus? Maukah kita menjadi seperti gadis yang membawa kabar baik? Bapak Ibu Saudara, belajarlah peka terhadap kebutuhan orang lain dan jangan ragu untuk bersaksi tentang perkataan dan perbuatan Kristus dalam hidup kita. Allah dapat memakai kita untuk menyaksikan
kuasa dan kasih-Nya. Tuhan memberkati.